Selamat datang di YouTube KDSB Official. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KDSB Official semuanya, selamat hari ini. Salam sehat dan berjumpa lagi di channel KDSB Official. Masih bareng saya Ahmad dan aku Bunda Aska sebagai partner dalam program sharing ilmu literasi dan sastra. Mantap, salah satu program unggulan di grup kenalan dan saling berbagi yang hadir setiap hari apa sih, Kak? Setiap hari Sabtu mulai pukul 15 sampai dengan pukul 18. Cocok atau pukul tuh. 3 sampai dengan pukul 6 sore. Mantap Waktu Indonesia tuh. Barat tentunya. Sip. Yang suka menulis, yang suka membaca boleh ikuti programnya. Hadir sekali lagi setiap Sabtu jam 15 sampai jam 18. Tentunya di grup WhatsApp kenalan dan saling berbagi. Kenalan dan saling berbagi. Mantap. Aduh, Masya Allah, senang banget nih Pak Ahmad. Aku bisa apa ya? Hadir bisa dari hadir. program sharing ilmu literasi dan sastra. Untuk program sendiri Aska ada partnernya di sana? Enggak. Oh, enggak ada. Untuk programnya masih sendiri. Jadi untuk teman-teman yang ingin intens kenal dengan Bunda Aska, udah ikut programnya aja ya. Di sana bisa. Karena aku full insya Allah untuk membimbing dan mendampingi semuanya nih. Mantap. Pokoknya jangan lupa Sabtu sore nih sebelum malam mingguan, sebelum jalan-jalan malam minggu, kita belajar tentang literasi dulu di grup KDSB dari jam 3 sampai jam 18 ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore Aska. Tapi sepertinya kalau kita upload sekarang nih di YouTube harusnya akan ada sesuatu yang dibagikan Aska. Nah, kira-kira akan membagikan apa nih Aska untuk episode kali ini, untuk hari ini? Insya Allah ya Pak Ahmad dan sahabat KDSB Official. Kalau buat aku sendiri, menulis itu suatu kebutuhan. Nah, jadi suatu kebutuhan itu apa sih, Bun? Suatu kebutuhan itu sesuatu yang kita lakukan secara konsisten gitu. Seperti layaknya makan, menulis juga buat aku tuh kebutuhan walaupun tidak tidak sepenting dan sepokok makanan gitu. Maka dari itu insya Allah hari ini aku akan membagikan bagaimana tips konsisten dan efektif dalam menulis. Nah itu Aska yang penting, paling penting sih, karena kan kalau bahasa kita harus konsisten apa itu kan udah sangat umum Aska dan hampir semua orang tahu ya. Tapi yang bingung tuh kadang kita gimana caranya supaya konsisten, gimana caranya supaya kita bisa ya Efektif. bahasa ininya istiqomah Aska ya, konsisten tuh kan. Nah gimana kita caranya supaya istiqomah di dalam menulis, itu sih yang paling perlu Aska sampaikan pada edisi hari ini nih. Saya yakin teman-teman juga ini udah ada yang penasaran nih, wah gimana nih gitu. Bahkan termasuk saya adalah orang yang kurang bisa menjaga dalam hal konsisten, terutama dalam kepenulisan ini. Konsistennya seperti apa? Ayo boleh disampaikan nih kepada saya, kepada yang mendengarkan. Yap. Bismillah ya teman-teman ya, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Nggak ada Bunda Aska itu hebat, nggak ada. Bunda Aska pun masih sangat-sangat butuh ilmu dan butuh informasi untuk meyakinkan kalau informasi yang aku sampaikan itu benar gitu ya. Pertama gini nih, kita harus tahu, kita harus punya niat, kita harus punya kebutuhan dan ketergantungan dengan menulis gitu. Yang pertama harus tahu, terus yang kedua punya niat, terus punya kebutuhan untuk menulis. Tahu apa sih? Tahu kalau menulis itu penting. Niat buat apa, Bun? Niat buat menyelesaikan dan kita konsisten dalam menulis. Nah, setelah tahu dan niat, kita bakal ketergantungan otomatis. Jadi untuk ketergantungan ini poinnya balik lagi, tahu dan niat. Terus cara efektif untuk
konsisten menulis itu gimana? Yang pertama, sederhana aja dulu. Kita nggak perlu muluk-muluk pengen nulis 1 hari 1 part cerpen. Kita nggak perlu muluk-muluk saya bulan ini harus bisa bikin novel. Karena apa? Semakin kita punya target yang besar, ke kitanya sendiri bakal jadi beban. Karena kan nulis itu nggak apa ya, bukan pekerjaan yang bisa dibilang udahlah ini mah nulis doang gampang kok kan kita ya Pak Ahmad ya. Iya betul. Tidak semudah yang dibicarakan SK ya. Tidak semudah membicarakan kata saya suka menulis gitu. Iya. Nah, jadi yang pertama tadi ya. Seterusnya yang kedua kita cobalah buat tidak usah jadwal, tapi kita buat 1 hari ini kita memikirkan sesuatu. Memikirkan apa saja, boleh apapun. Kita memikirkan bagaimana ya hari ini saya bisa sekolah terus menghadapi pelajaran-pelajaran yang sulit. Nggak apa-apa. Kita tulis sebagai sebuah quotes untuk motivasi. Itu dulu waktu aku masih awal-awal masuk SMA ya, aku suka tuh kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun. Jadi gini, daripada kita curhat kesulitan kita ke orang lain yang orang lain tuh belum tentu ngerti, nggak apa-apa kita jadikan quote sebagai penyemangat kita. Misalnya seperti ini, bagaimanapun susahnya hidup, aku harus tetap bertahan. Nah, itu curhat kalau lagi apa SK tuh? Misalnya aku lagi apa ya? Bahkan aku lagi dimarahi sama orang tua aku pun. Ya. Dicurahkan dalam bentuk tulisan kayak. Ya, benar. Mantap lah gitu jadi karya. Nah, itu. Terus ada lagi nih, yaitu kalau tadi kan kita mengatur waktu atau mungkin menyiapkan sebuah pikiran. Kalau sekarang ini mengatur waktu. Waktu yang tepat untuk menulis itu kapan? Waktu yang tepat untuk menulis itu kita atur sendiri gitu. Contoh, kita waktu senggang di pagi. Ya. Pagi itu sebelum masuk sekolah misalnya, nggak apa-apa. Kita nulis tuh nggak perlu 1 jam, 2 jam. Karena yang pertama kita masih belum terbiasa, yang kedua itu bakal capek. Coba aja nulis tuh 10 sampai 15 menit aja nggak apa-apa. Atau bahkan kalau untuk quotes yang kata-katanya kurang dari 50 kata bahkan mudah ya, 3 menit, 5 menit paling. Gitu. Kalau aku sendiri pagi karena sibuk, aku nggak bisa, paling bisanya ya siang-siang pas pagi main handphone gitu kan. Karena kebetulan aku menggunakan media catatan handphone untuk menulis, atau mungkin malam gitu. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah jadi beban. Aduh, gimana nih gitu kan. Itu aja sih kalau aku dari tips konsisten ya. Iya. Berarti ini cuman menyita waktu yang sangat-sangat sebentar Aska ya. Sebentar. Wah, asik Nah, nih. itu konsisten. Berarti kan ini Terus ada lagi. apa? Terus ada lagi kakak dan teman-teman semuanya, ada lagi efektif menulis, nanti akan aku sampaikan juga. Dan satu motivasi juga untuk orang-orang yang mungkin udah lebih sibuk ya Aska, maksudnya yang udah bekerja, bahkan mungkin yang udah berumah tangga nih. Jadi ya menulis itu ternyata tidak semenyita waktu itu. Kita bisa ambil waktu di seharinya bahkan cuma 3 sampai 5 menit doang kan tadi kata Aska. Iya. Gitu untuk menulis untuk quotes. permulaan bisa segitu. Jadi kita nggak perlu, nulis tuh capek. Mantep nih untuk yang merasa paling sibuk ya. Untuk yang merasa paling sibuk bisa nih mulai menulis, karena Aska bilang sebagai pemandu program sharing ilmu literasi bahwa untuk menulis itu tidak perlu banyak-banyak untuk awalnya, yaitu hanya paling tidak 3 sampai 5 menit saja. Iya. Aska. Iya. Tapi untuk waktunya sendiri Aska kan tentu saja ini menyesuaikan. Tapi ada waktu yang efektif nggak sih untuk menulis itu biasanya? Ada. Baiknya jam berapa atau Ada. gimana? Nah, yang pertama waktu efektif menulis itu ada 2 sih. Yang pertama kita bisa menyiapkan waktu menulis konsisten sebelum tidur. Karena begini, kenapa sebelum tidur? Kenapa nggak di sela-sela aktivitas? Bisa aja sih, nggak ada yang
mempermasalahkan nulis itu jam istirahat kerja atau jam waktunya ibu-ibu beres kerja di rumah kan, beres rumah nih. Nggak ada, sebenarnya bebas, cuma lebih efektifnya begini. Tips efektifnya yang pertama, menentukan waktu menulis, yaitu sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur ya? Karena kita satu hari itu sudah menghadapi hari yang luar biasa. Wih, mantap. Jadi biar gimana sih, biar kita tuh bisa selalu mengingat hari ini, apa aja sih yang terjadi hari ini, dan yang kita hadapi, perasaan yang kita sudah lewati hari ini tuh gimana, dan itu bisa jadi ide tulisan juga itu. Sebelum tidur tuh ya balik lagi sih, nggak usah lama-lama, bisa mungkin kalau udah 3 dan 5 menit bisa lebih ditingkatkan jadi 10 menit, 15 menit. Nggak apa-apa, kita tulis tulisan, nggak perlu bikin cerpen, nggak perlu bikin puisi, bergaya curhat aja dulu. Karena kan sejatinya menulis itu bukan membebani, tapi meringankan beban kita gitu loh, Pak Ahmad dan teman-teman. Iya. Keren. Gitu. Ada 2 ini. Ada. Yang kedua, kalau tadi kan sebelum tidur, kalau ini setelah kita bangun tidur. Nah, yang jadi pertanyaan Aska, kalau tadi kan alasan kenapa mesti sebelum tidur itu karena kita bisa, ya pada intinya kita bisa menuliskan apa yang terjadi pada hari itu. Nah, kalau kenapa bangun tidur ini Aska? Apakah kita menceritakan mimpi atau bagaimana nih? Bisa. Karena kan kita tuh tidur pastinya ada mimpi, ada sesuatu yang terjadi kan selama kita tidur. Nah, itu yang pertama, kita bisa menceritakan mimpi kita. Yang kedua, ide untuk tulisan juga kan masih segar. Jadi kita bisa membuat, menulis itu kan gak harus menulis cerita. Jadi kita bisa menulis perencanaan untuk hari ini. Iya. Yang aku inginkan hari ini adalah sehat, semangat full, bahagia, rezeki melimpah. Terus kalau misalnya nanti ada apa-apa, Allah bantu, Allah ringankan kesulitan aku gitu. Mantap. Lebih bagus lagi kita bisa merangkai itu sebagai quotes atau sebagai puisi mentari pagi gitu kan. Wih, mantap. Itu bisa jadi mood booster sih Aska. Jadi nanti aktivitasnya lebih terdorong, lebih semangat karena kan kita udah membuat tulisan itu Aska. Jadi kalau buat aku yang pertama itu, untuk teman-teman versi teman-teman lain sih aku nggak tahu ya. Jadi yang pertama itu sebelum tidur, itu untuk menceritakan selama hari itu apa sih yang terjadi, terus apa pelajaran yang bisa kita ambil, dan bagaimana kesulitan, terus pertolongan Allah menyelamatkan kita dari masalah gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk setelah bangun tidur, kita menceritakan hari ini tuh aku mau ngapain, hari ini tuh aku pengen dapat apa gitu kan. Terus hari ini tuh aku berharap hari aku tuh baiknya tuh sebaik apa gitu kan. Bahkan mungkin Aska kalau tiap hari begitu, kita tiap malam bukan cuma menulis Aska ya, jadinya kita bisa menulis hari itu ada apa saja, dan kita bisa merenungkan apakah sudah sesuai dengan yang ditargetkan pagi hari, atau apakah sudah sesuai dengan apa yang dituliskan pagi hari apa belum. Itu kan bisa jadi renungan buat kita juga kayak mantap. Sangat bisa. Nah, terus efektif menulis seterusnya, yaitu kita mulai dari hal yang sederhana. Balik lagi ya, mulai dari hal yang sederhana itu kita bisa mulai nulis sehari misalnya 3-5 menit dengan jumlah kata ya Pak Ahmad. Ya. Jumlah katanya tidak perlu lebih dari 100 kata. Gitu. Singkat kadang ya. Ini aja udah jadi tulisan nih. Apa yang aku inginkan, apa yang aku cita-citakan, apa yang aku harapkan, aku ingin semuanya bisa terwujud. Dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pasti bisa mewujudkannya apapun rintangan yang akan aku hadapi nantinya. Waduh. Tepuk tangan dong. Ayo tepuk tangan di komentar atau klik like-nya teman-teman. Untuk itu aja udah jadi tulisan gitu kan. Jadi kita gak usah, aku pengen bikin cerpen, gimana caranya? Gimana caranya? Caranya kita gak usah dulu nulis cerpen.
kalau buat aku caranya kita nggak usah dulu bikin cerpen yang ribuan kata yang apa ya, susah, konfliknya nggak perlu. Kita ambil konflik masalah hidup kita aja itu udah jadi tulisan kan. Oh iya. Siap Aska. Nah itu dalam kurun waktu bisa 1 bulan ya. Nggak apa-apa, kita konsisten aja dulu 1 bulan untuk menulis kurang, ya maksimalnya 100 kata gitu loh. Kalau udah 1 bulan nih kita bisa tingkatkan durasi menulisnya mulai dari 10 sampai 15 menit atau 10 sampai 20 menit. Itu kan akan lebih menantang ya. Apa dia? Iya. Nah itu kata-katanya juga bisa mulai 200 sampai dengan 500 kata. Jadi Nah, insya Allah nanti akan ada vlog pembahasan lagi ya, video pembahasan mengenai apa ya, tingkatan dalam tulisan, insya Allah nanti. wah siap. Selain di sini juga tentu materi-materi lain ada di setiap program Mas Kaya. Ada di setiap program. Dan ini masalah konsisten menulis ini juga sudah aku sampaikan di program ya. Wah mantap, udah disampaikan. Dan sendiri. sebagai mengingatkan kembali mungkin ya untuk yang sebelumnya udah mengikuti di program atau ada yang mendengarkan ini dan ternyata belum bergabung, terus kemudian malah tertarik ingin bergabung ke program, kan bisa aja begitu Aska. Keren. Mantap, silakan. Masih ada enggak nih? Iya, terus kita ini pesan-pesan aja sih dari aku. Kita nggak usah terbebani, nggak usah terlalu mikirin kalau kita nggak bisa nulis terus hasil tulisan kita jelek, nggak apa-apa. Karena sekarang ini teknologi udah sangat mudah, belajar bisa di mana aja ya. Kita nggak perlu pusing-pusing, menulis itu susah, menulis itu mudah. Gitu aja sih kalau buat aku. Ya dibantu dengan teknologi karena kita juga belajar ini kan berkat teknologi ya saya. Kalau dulu kan belajar tuh kita harus bertemu lah di sekolah atau enggak di sekolah juga kita private kan belajar. Tapi sekarang kita dengan menggunakan media grup WhatsApp kita bisa belajar sharing literasi dengan Aska ini ya salah satunya. Itu mantap Aska. Gimana? Masih ada atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Alhamdulillah. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang masih kesulitan gimana nih biar aku bisa ngatur waktu menulis dan tips efektif menulis itu kayak gimana gitu kan. Nah, dan untuk teman-teman juga kalau emang masih bingung dengan pembahasan tadi, boleh seperti biasa kita bahas di komentar. Di komentar nanti atau aku bantu jawab dan kita diskusi bareng-bareng nanti. Itu. Dan jika ingin lebih lengkap lagi dan setiap minggu ya tentunya gabung dong ya ke dalam grup yang kita hadirkan ini untuk teman-teman semuanya. Itu boleh teman-teman. Pokoknya apalagi yang suka nulis nih. Nah, yang suka nulis nih, ayo jam 3 sampai jam 6 sore setiap Sabtunya gabung bersama program sharing ilmu literasi dan sastra. Untuk yang bergabung, teman-teman bisa mengklik link yang ada di kolom deskripsi atau hubungi nomor yang ada di deskripsi juga, yaitu 087821353515. Oke, sekian untuk episode hari ini dalam membahas program sharing ilmu literasi dan sastra. Saya Ahmad dan partner program sharing ilmu literasi dan sastra Bunda Aska. Oke, kita undur diri sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.